Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 73. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun wa tahayyurun fa innaha afatun wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin yaqulu innama ghalabtu ala syurakai bi anni lam yaqa' li al-fatratu wal ittirabu fit tahsili. Seorang santri sepantasnya tidak boleh patah semangat atau frustasi. Santri tidak boleh frustasi, tidak boleh putus asa. Jadi kalau ada santri yang frustasi, putus asa, putus di tengah jalan dalam belajar, itu menunjukkan bahwa dia gagal dan tidak bisa jadi ulama. Tidak bisa jadi ulama. Kalau seandainya santri itu pindah karena frustasi, walaupun dia sekolah lagi di pesantren lain, lihatin saja, pasti dia akan berhenti lagi. Jadi kalau ada nih santri, aku nggak mau sekolah di situ, pindah lagi. Lihatin saja, pasti dia akan pindah lagi dari pesantren yang dia masukin itu. Kenapa? Karena mentalnya itu mental pecundang. Tahu pecundang? Biar orang Balikpapan pembualan. Mau jadi ulama tapi mau enaknya, mau jadi kiai tapi mau enaknya saja dalam belajar. Tidak bisa seperti itu. Jadi seorang santri itu harus kuat, tidak bisa goyang. Kalau dia sudah belajar, tuntaskan belajarnya itu. Tidak boleh frustasi, tidak boleh patah semangat. Kenapa? Karena hal itu berakibat buruk. Akibat buruk buat siapa? Buat dia sendiri. Itu. Begitu juga santri-santri yang suka melanggar peraturan. Itu salah satu menunjukkan bahwa santri itu gagal. Kalau ada nih santri suka sekali melanggar peraturan dan dia nggak mau tobat-tobat, begitu aja, walaupun dia lulusnya itu cuman di kertas saja, nilai di kertas. Tahu nilai di kertas? Hanya syahadah saja, tapi tidak ada hasilnya, tong kosong nyaring bunyinya. Perhatikan kata-kata Buya. Kalau nggak percaya kamu
Lihat nanti perkataan Abuya ini. Jadi santri yang suka melanggar peraturan itu salah satu menunjukkan santri itu bahwa dia memang frustasi, memang tidak mau berhasil. Jadi suka membuat mukhalafah di dalam pesantren. Kalaupun dia lulus jauh untuk berhasil menjadi ustadz, itu dia cuma lulus dengan nilainya aja, tapi kepribadian mentalnya itu tidak ada. Seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz itu harus mental baja. Karena nanti ketika dia sudah jadi ustadz, dia jadi ulama, cobaan itu lebih besar lagi di luar. Nah, di pesantren ini belajar untuk menghadapi segala masalah. Kalau yang kecil saja, lingkungan yang kecil seperti pesantren, dia gagal menerima cobaan-cobaan itu, bagaimana dia bisa tahan dengan menghadapi cobaan yang besar lagi nanti setelah dia jadi ulama. Syekh Burhanuddin berkata, aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tak pernah mengalami patah semangat dan tak pernah goncang dalam mencari ilmu. Syekh Burhanuddin, aku bisa mengalahkan teman-temanku dalam menuntut ilmu. Gimana caranya, kata beliau? Tidak pernah patah semangat, tidak pernah goncang. Ittirab, goncang, goyah di dalam menuntut ilmu. Kalau ada patah semangat berarti gagal tuh. Goncang sedikit gagal. Cobaannya itu macam-macam. Abuya sudah bilang berulang kali, orang menuntut ilmu itu macam-macam godaannya. Ada dari teman nih provokasi, ngajak-ngajakin pindah, gagal. Lihatin saja, kamu lihatin saja. Lagi dari mana? Dari orang tua. Apalagi dari uang. Apalagi dari perempuan. Pasarkah atau tempat belajar ini? Nah, itu banyak cobaannya. Kalau nggak kuat, jatuh dia. Ketika dia sudah patah semangat, berhenti dia. Mana ada orang menuntut ilmu itu cuma setahun 2 tahun? Nggak ada, nggak mungkin berhasil. Itu sudah menjadi suratan. Orang menuntut ilmu itu mesti lama. Mesti lama. Kalau Abuya bilang 7 tahun, Abuya korting lah, 7 tahun itu sama mengabdi setahun, 6 tahun lah orang menuntut ilmu itu paling minimal itu pun kalau lulus paling-paling jadi ustadz biasa. Arti ustadz biasa itu ya jadi kau suruh baca doa arwah, baca doa selamat, khutbah. Belum lagi kalau mau jadi kiai 13 tahun belajar, itu sudah bisa jadi kiai. Kalau ditanya masalah, alhamdulillah bisa menjawab, bisa memecahkan masalah. Usahakan kamu kalau kepingin jadi kiai itu jangan kurang dari 13 tahun belajar. Kenapa 13 tahun? Karena Nabi berdakwah di Mekah berapa? 13 tahun. Jadi kalau baru umpama belajar 6 tahun, tambah lagi 7 tahun. Makanya kata Abuya 7 tahun, minimal 7 tahun. Ya, tambah lagi 6 tahun, berapa totalnya? 13 tahun. Wa kana yuhka
an Syekhil Islami Al-Asbijabiyyi annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'allumihi fatratu isnata asyrata sanatan. Perhatikan ini ya. Binqilabi al-mulki wa kharaja ma'a syarikihi fil munadharati wa lam yatruka al-munadharata wa kana yajlisani fil munadharati kulla yawmin wa lam yatruka al julusa lil munadharati isnata asyrata sanatan. Perhatikan ini, enggak salah Abu ya bilang. Fasara syarikuhu Syekhul Islami Lisyafi'iyina wa huwa kana syafi'iyyan wa kana ustadzuna asy-syaikhu al-qadhi al-imamu fakhrul islami qadhi khanu yaqulu yanbaghi lil mutafaqqihi ay yahfadha nuskhatan wahidatan min nusakhil fiqhi daiman fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Perhatikan ini. Dikisahkan bahwa Syekhul Islam Isbijani pernah mengalami kegoncangan jiwa atau patah semangat dalam belajar. Jadi Syekh Isbijani ini ketika belajar pernah juga merasa jemu, merasa bosan, akhirnya belajar nggak karuan. Ketika belajar mengantuk, orang belajar malah bicara, potongan-potongan seperti ini. Orang belajar malah yang lain dikerjakan. Itu termasuk salah satu orang yang patah semangat, nggak semangat dalam belajar. Pernah merasakan itu Syekh Isbijani ini, tapi dilawan. Selama 12 tahun karena terjadi perubahan pemerintahan di negerinya. Berapa tahun belajar beliau? Tidak salah kan? Kalau Abuya tadi bilang 6 tahun belajar. Kalau mau jadi kiai 13 tahun.
6 tambah 6 berapa? 12. Tambah 1 tahun. Setahunnya apa itu? Khidmah. Khidmah itu ngajar di pesantren itu. Jangan keluar dari pesantren itu 13 tahun tuh. Kalau dia sambil belajar sambil ngajar, oke, 12 tahun nggak apa-apa. Hanya kata Buya sini 6 tahun belajar. Kalau 6 tahun belajar kata Buya berangkat ke Hadramaut. Yang punya dana ke Hadramaut berangkat. Buya izinkan. Tapi kalau kurang dari 6 tahun jangan dulu. Kemudian beliau keluar bersama temannya untuk belajar bersama. Berapa tahun setelah ketika keluar tuh, sebelumnya berapa tahun belajar? 12 tahun. 12 tahun dulu belajar baru keluar. Kalau baru cuman setahun, 2 tahun, mau jadi kiai, mau jadi ustazah, kata Om Jin, mimpi. Om Jin tahu Om Jin nggak? Kuperkenankan 3 permintaan. Saya mau jadi muda lagi. Mimpi katanya. Kamu itu mau jadi kiai, cuman setahun 2 tahun, pindah sana, pindah sini. Lepas beneran. Kamu ya kalau udah percaya, dia teman-teman itu. Apalagi pindahnya itu karena bermasalah. Kalau pindah karena masalah, nakal umpama, aduh nakal, pindah, selesai, pindah, gagal lagi. Jangan pindah, apapun masalahnya. Boleh pindah sebelum waktunya asalkan gurumu yang izinin. Ini rumus ini. Walaupun cuma 2 tahun, kamu kayaknya cukup sudah di sini. Pindah sana, belajar ke tempat lain. Ini rekomendasinya. Kamu datangin tempat ini. Kamu datangin pesantren ini. Kamu datangin universitas ini. Gurumu yang nunjukin, bukan kemauan kamu. Kalau kemauan kamu jauh, harapan berhasil jauh, berkahnya jauh. Tapi ketika gurumu yang nyuruh, selesai. Walaupun cuma belajar 2 tahun, 3 tahun. Kata guru, kamu sudah cukup di sini. Pindah lagi ke sana. Belajar, datangin guru ini. Kamu lihat itu guru sekumpul tuh. Ya. Guru dari Bangil, dari Martapura ke Bangil, serahkan ke guru Sarone Abdan. Guru Sarone Abdan menyerahkan ke Syekh Falak Bogor. Ya, kemudian diserahkan lagi kemana? Ke Syekh Muhammad Amin Qutbi terus. Jadi guru yang menyerahkan, rekomendasi dari guru nih. Itu yang begini nih jadi. Tapi kalau berbisa-bisa seorang, berbisa-bisa tahu, berbisa-bisa seorang, sok-sokan mau bisa. Jauh. Kalau nggak percaya buktikan aja. Sekarang nggak paham lagi. Nah, jadi sudah 12 tahun Syekh Isbajani ini berangkat bersama mana? Teman-temannya. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama. Munadharah itu diskusi. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun. 12 tambah 12 berapa? 24. Nabi berdakwah di Mekah berapa? 12. Nabi berdakwah di Mekah berapa? Nabi berdakwah di Madinah berapa? 10. 13 tambah 2? 23. Ini berapa sini? 24. Benar gak kata Abu ya? 24 kurang setahun. Setahunnya apa? Khidmah. Setahunnya khidmah.
Itu yang sering Abu Ya bilang, kalau mau jadi ustadz biasa jangan kurang belajar dari 7 tahun. La ilaha illallah. Jangan kurang dari 7 tahun. Kalau mau jadi ustadz biasa jangan kurang. Jangan pindah-pindah itu. Jangan pindah-pindah. Ya, nanti sekali lagi pasti dia lupa lagi. Kalau mau jadi kiai 13 tahun. Kalau mau jadi ulama karismatik, ulama yang betul-betul luar biasa, berapa tahun? 23 tahun. Itu kalau sudah belajar 23 tahun itu betul-betul luar biasa. Walaupun beliau itu tidak ngomong, duduk saja, orang melihat wajahnya bisa berubah. Orang yang jahat ketika melihat wajah beliau yang ulama karismatik bisa berubah menjadi baik. Itu luar biasa. Nah, kalau kamu bisa belajar selama 23 tahun, hebat itu. Boleh pindah di tempat, boleh pindah tempat asalkan lulus atau dengan izin gurumu. Sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk madhab Syafi'i. Sudah mendapatkan gelar tuh ya, 23, 24 tahun. La ilaha illallah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Terbuat dari apa hati manusia itu? Apakah terbuat dari batu karang sehingga punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta, punya mulut tapi keluh, punya hati tapi enggak punya rasa? Itulah orang-orang yang kal an'am bal hum adall. Kata Allah Ta'ala, mereka seperti binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang. Kalau binatang dia diajarin betul-betul paham dia, tapi manusia terkadang nggak paham masalah itu. Kenapa? Kata Allah, kal an'am, seperti binatang, balhum adall. Bahkan terkadang orang yang sudah matanya buta, ngelihat tapi buta, mendengar tapi tuli, punya mulut tapi keluh, punya tangan tapi nggak bisa bergerak, punya kaki nggak bisa berjalan, punya hati nggak punya rasa, balhum adall, lebih buruk daripada binatang. Jangan sampai terjadi seperti itu dalam diri kita. Kalau ada yang masih seperti itu, nah ya sudah, itu parah sekali. Nah, kita lanjutkan. Karena beliau memang ikut madhab Syafi'i. Imam Qadhi Khan berkata, sebaiknya menghafalkan satu naskah kitab fikih untuk selamanya, supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih yang lainnya. Bahasa kitanya kitab dasar lah. Ada kitab dasar yang mana? Kalau kita di sini fikih tangga ibadah. Tapi yang lebih dasar lagi apa ya? Kitabnya tahdiri, kitab yang Aqidatul Awam itu. Itu dulu bacaan doa sehari-hari, bacaan wudu, bacaan sholat, nama-nama nabi, nama-nama surah. Itu mesti dihafal itu. Kalau punya itu, yang lainnya naik. Makanya tadi kata siapa? Syekh Qadhi Khan, seorang santri mesti hafal salah satu kitab dasar itu. Kenapa? Karena kalau hafal yang dasar ini, selanjutnya akan mudah untuk yang lainnya yang lebih besar lagi.
Fahimtum? Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.